Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali bertemu dengan kakak-kakak sekolah Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke deh. Yuk, sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke deh. Puji Tuhan, kita kembali bertemu lagi di ibadah hari ini walaupun masih online ya adik-adik. Kakak harap semua adik-adik di rumah tetap semangat untuk beribadah. Nah, lagu pertama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya ambil sikap berdoa yang sopan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin kakaknya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan untuk kami bisa beribadah sekolah minggu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama kami agar kami bisa memulai ibadah ini dan mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Berikanlah hati yang gembira dan semangat buat kami, anak-anak-Mu, untuk mengikuti ibadah ini hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih semangat? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Ayo semua bangkit berdiri.
adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan. Kami hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Lindungi kami, sertai kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Bapa dimanapun kami berada. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk firman Tuhan kita hari ini tertulis di Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Semuanya Alkitabnya udah dibuka adik-adik. Ya, kita baca sama-sama ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, tadi kan kita udah baca firman Tuhan Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Tadi dikatakan perlindungan. Adik-adik tahu apa itu perlindungan? Perlindungan adalah tempat berlindung. Contohnya apa aja adik-adik? Contoh tempat berlindung itu. Rumah. Apalagi? Seperti pakaian kita ini, kita memakai pakaian kita untuk melindungi kita dari sinar matahari, dari kedinginan. Kalau payung, ini seperti ini nih, payung melindungi kita dari hujan. Apalagi saat ini adik-adik, kita wajib pakai masker adik-adik. Maskernya seperti ini adik-adik. Nah, kita wajib memakai masker dimanapun kita berada adik-adik. Apalagi keluar rumah. Jadi masker ini adalah suatu alat perlindungan bagi tubuh kita adik-adik. Ada lagi adik-adik, selain pakai masker, kita juga wajib untuk mencuci tangan dimanapun kita berada adik-adik. Kita harus rajin mencuci tangan. Mencuci tangan supaya kita jauh dari kuman-kuman yang ada lengket di tangan kita adik-adik. Dan ada satu lagi adik-adik. Ada ternyata pahlawan itu juga seorang pahlawan harus mempunyai satu alat pelindung atau beberapa. Contohnya seperti ini nih. Adik-adik pada tahu ini siapa? Kapten Amerika. Ternyata seorang Kapten Amerika saja harus mempunyai perisai untuk melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Ya kan? Apalagi kita. Nah, jadi adik-adik, selain kebutuhan jasmani tadi, kita juga ternyata harus mempunyai rasa aman dalam diri kita. Rasa aman dalam diri kita temukan hanya di dalam Tuhan adik-adik. Di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, untuk kita hari ini, tema kita hari ini adalah aku aman karena Allahku. Ya kan adik-adik? Adik-adik, ada satu contoh nih. Kita bukan hanya sebenarnya percaya. Kalau kita percaya tapi tidak melakukan apa-apa, itu namanya sia-sia. Hasilnya nol adik-adik. Kenapa? Saatnya seperti ini, pandemi COVID-19. Kita disuruh pakai masker ya adik-adik, rajin cuci tangan, supaya kita terhindar dari virus. Tapi adik-adik, kalau kita tidak menggunakan maskernya, virusnya akan cepat menular ke kita adik-adik. Jadi seperti Tuhan tadi adalah tempat yang paling aman bagi kita, maka kita butuh pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Contohnya ada seorang kakek-kakek waktu kebanjiran, banjirlah sampai di lututnya, datanglah tim penyelamat. Kakek, sini naik ke perahu. Datanglah kakeknya seperti ini bilang, aduh, aku di sini aja, Tuhan Yesus akan menolong aku. Lalu airnya naik lagi sampai ke pinggang. Datang lagi tim penyelamat. Kakek, airnya sudah mulai tinggi lagi. Ayo naik ke atas perahu ini. Kakeknya bilang lagi, enggak, Tuhan Yesus akan menolong aku, katanya gitu kan. Akhirnya kakeknya naik ke atas atap rumah.
Airnya sudah sampai atap rumah. Datang lagi yang ketiga kalinya tim penyelamat. Kakek, ayo naik ke atas perahu ini. Airnya sudah tambah naik, kakek. Datang kakeknya, bilang gini, enggak, Tuhan Yesus akan menolong aku, katanya. Padahal Tuhan Yesus itu menyuruh orang lain untuk menolong kita, adik-adik. Bukan secara langsung Tuhan Yesus menolong kita. Akhirnya kakek itu kena banjirnya dan mati, adik-adik. Begitu juga dengan firman Tuhan hari ini. Kita disuruh berlindung kepada Tuhan. Jadi kita itu harus benar-benar dalam lindungan Tuhan. Jangan adik-adik disuruh pakai masker, malas-malasan. Disuruh cuci tangan, malas-malasan. Iya kan? Iya, seperti kakek tadi. Dia bilang, dia percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Tapi Tuhan juga mengirim orang lain untuk menolong kita, adik-adik. Ya kan? Kalau kita nggak bisa pakai masker sendiri, ada mama, ada papa, ada kakak, abang yang bisa memakaikan kita masker, ya kan? Terus di dalam Tuhan itu kita akan merasa aman. Aman itu seperti apa, adik-adik? Aman itu damai, tidak ada lagi rasa takut. Atau kalau kita udah pakai masker, udah sering cuci tangan, kita nggak percaya, kita nggak merasa aman, ya kan? Kita masih gelisah, aduh udah di rumah aja ini, udah bosan pakai masker, cuci tangan, ya kan? Tapi kita masih merasa tidak aman. Maka datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka kita akan aman. Aman sehat jasmani dan rohani, kita aman dalam perlindungan Tuhan, adik-adik. Jadi dari ayat ini, dari ayat Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 adalah suatu pengakuan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita yang paling aman. Ayo kita baca ayat 2 dulu ya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bahwa tempat perlindungan yang paling aman adalah Allah yang kita percayai. Kita percaya, kita berkomitmen untuk pakai masker, kita berkomitmen untuk cuci tangan, maka kita dalam lindungan Tuhan. Aman, adik-adik. Seperti Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Jadi Tuhan juga akan memimpin kita keluar dari dunia, dari kuman-kuman, dari virus-virus yang jahat, ya adik-adik ya. Jadi kita akan dibawa oleh Tuhan ke tempat perlindungan yang paling aman. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini, adik-adik. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker, cuci tangan, supaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Walaupun kita di rumah aja ya adik-adik ya. Oke adik-adik, diingat untuk firman Tuhan kita hari ini bahwa Allah adalah kubu pertahanan dan tempat perlindungan yang paling aman. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah menemani kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu dalam mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang mau berkomitmen, yang mau melaksanakan perintah Tuhan, yang mau melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Tuhan, Engkau adalah tempat kami yang paling aman, Engkau adalah tempat perlindungan kami yang paling aman Tuhan, maka jagai kami Tuhan, sertai kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita masih tetap bernyanyi ya. Masih ingat kan? Siapakah penolong kita satu-satunya? Adik-adik masih ingat enggak? Yaitu Yesus itulah satu-satunya. Yang semangat ya adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik, yang semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Halo adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kali ini kita harus lebih semangat ya. Kenapa? Karena lagu kita yang semangat. Lagu apa ya? Ayo, lagunya Daki Daki Daki. Ayo semuanya bernyanyi. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lomba yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lebih semangat lagi, kita nyanyikan sekali lagi ya. Ayo buat gerakannya ada di sekolah minggu. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu. Hari ini kita masuk di kreativitas anak sekolah minggu. Yang pertama itu untuk horong kecil. Horong kecil ini ada gambar
bisa di-print di rumah atau bisa diambil di gereja. Nanti diwarnain sama adik-adik di rumah. Setelah diwarnain baru dikirim ke grupnya parent ya. Yang kedua, ini ada gambar payung. Jadi kan tadi temanya Tuhanku tempat perlindungan. Jadi bukan hanya payung aja tempat perlindungan, bisa rumah, bisa payung, bisa pakaian, apapun itu. Ini salah satu contoh yang kakak buat seperti payung gitu. Jadi nanti di atasnya ditulis Tuhan tempat perlindunganku. Ini khusus untuk horong 2 dan 3. Setelah itu nanti tulis di bawah atau di samping kiri kanan itu pesan-pesan yang disampaikan kakak sekolah minggu. Terus dipoto langsung dikirim ke grup parent. Sudah paham adik-adik? Oke. Halo adik-adik di rumah, masih semangat kan ikut ibadahnya? Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa, doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik,
ibadah kita sudah selesai. Ada pesan kakak sekolah minggu, tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah selalu menggunakan masker dan cuci tangan dimanapun berada. Salam sehat dari kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.